Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di meeting ini. Adapun akan kelompok saya bahas adalah ragam dialog. Perkenalkan, nama saya Teti Rizky Umami yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Arya Dwi Kusuma, Muhammad Alfian Muparok, Muhammad Hafiz Rizky Arsalan, Muhammad Reza Salsabila Azhar, Mar'i Nur Ahror, Nur Rafiq, Ova Maulana, saya sendiri Teti Rizky Umami, dan Setiawan Joji. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Alfian Mubarok. Dipersilahkan. Pengertian diagram dialog. Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antar dua atau lebih agen. Secara IMK, ragam dialog style merupakan cara perorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar manusia dengan komputer. Macam-macam ragam dialog interaksi antara manusia dengan komputer. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Disini dari penampilan pilihan pada sebuah sistem menu dikenal dua jenis sistem menu. Yang pertama, sistem menu datar. Dalam sistem menu datar, kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi dan ditetapkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Dwi Kusuma. Cek, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, monggo. Mas Arya, Ya. selamat kosong ya. Angkat tampilannya sih, Pak. Mas Arya. Kalau nggak ada yang lain aja. Ada ya? Halo. Pak, tangga PPT nih. Tampilan PPT nih. Muhammad Hafiz, dipersilahkan. Ya, sistem menu tarik. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihan-pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Pada hierarki paling tinggi, pilihan-pilihan itu disebut dengan menu utama. Sebagian atau semua menu ulama dapat mempunyai salah satu atau lebih submenu. Sebuah submenu dari menu utama dapat mempunyai salah satu atau lebih pilihan dan seterusnya. Struktur ini membentuk semacam struktur pohon.
Contohnya seperti gambar di samping. Jenis menu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Menu-menu tunggal. Menu-menu tunggal, mnemonic letters, pilihan item menggunakan huruf awal dapat berupa angka, huruf atau campuran angka dan huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan yang diberikan. Contohnya seperti gambar di samping. Yang nomor 1 data mahasiswa, 2 data dosen, 3 data mata kuliah, 4 data pegawai. Pilihan itemnya 1 sampai 4. Terus radio button. Tampilan menu dengan bentuk radio button, user harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Contohnya seperti gambar di samping. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya. Selanjutnya, Muhammad Reza dipersilakan. Button voice. Tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User klik salah satu tombol pada tampilan menu. Button choice. Data menu mahasiswa, name, nama. Astagfirullah, munyang-munyang. Bener. Orang kebaca. Pop-up menu, tampilan menu dengan bentuk radio buttons. User harus memilih salah satu pilihan yang telah disediakan. Multi-tab selection minus, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. User mengeklik salah satu tombol pada tampilan menu. Scrolling two dimensional menus, tampilan menu dengan cara scroll kedua arah, vertikal atau horizontal. Tampilan menu dengan item-item disusun tidak beraturan dengan cara mengeklik link yang akan diakses. Menu toolbars on palettes, menu dengan menu ikon-ikon yang dianggap yang dapat diklik. Linear squash and multi-table menus, menu yang memandu pengguna untuk proses yang kompleks. Local or network printer. Akan disampaikan oleh Marinur Ahror. Dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marinur Ahror. Saya mau melanjutkan presentasi dari Reza Salsabila. Yang ketiga yaitu Draw Structured Menus. Ketika kumpulan item berkembang dan menjadi sulit dipelihara dalam kendali intelektual, perancang atau orang dapat membentuk kategori item-item yang serupa membentuk struktur tree. Contoh pengelompokan: laki-laki, perempuan, hewan, sayuran, mineral, bones,
style and spacing. Kelebihan menggunakan sistem menu ya. Yang pertama itu yaitu memerlukan sedikit pengetikan. Yang kedua, beban memori rendah. Yang ketiga, struktur terdefinisi dengan baik. Yang keempat, perancangan yang mudah. Yang mana di sini juga sistem menu ada kekurangannya, yaitu yang pertama seringkali lambat. Yang kedua, memakan ruang layar. Yang ketiga, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data. Yang keempat, cocok untuk dialog verifikasi pengguna. Yang kelimanya yaitu yang terakhir, tidak cocok untuk dialog verifikasi campuran. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Nurofik. Nurofik, dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Harun. Dialog berbasis pengisian barang. Dialog berbasis pengisian barang from feeling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian barang dalam kehidupan orang anjing sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk barang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Perbedaan menu dan barang. Menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Barang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Kelebihan ragam dialog berbasis barang yaitu satu, pengguna sudah terbiasa dengan pengisian barang. 2, isian data yang disederhanakan. 3, beban memori rendah. 4, strukturnya jelas. 5, perancangan mudah. 6, tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Kekurangannya ada itu: 1, seringkali lambat. 2, memakai ruang layar. 3, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi. 4, memerlukan pengontrol kursor. 5, mekanisme menavigasinya tidak terlihat secara eksplisit. 6, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ova Maulana. Selanjutnya ada antarmuka berbasis ikon atau antarmuka berbasis ikon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol atau ikon untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Jadi antarmuka berbasis ikon ini lebih mengedepankan simbol-simbol daripada tulisan. Jadi kita itu harus mengetahui simbolnya apa, dan itu adalah yang berbasis ikon atau simbol. Adapun keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dialog berbasis ikon. Yang pertama, gambar bersifat umum. Jadi gambarnya itu bersifat umum ya, dapat kita tahu bahwa ikon atau simbol ini pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, mudah dipelajari sehingga mempertinggi kinerja pengguna. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada suatu bahasa. Jadi bukan kekurangannya ya, berarti tidak bergantung pada suatu bahasa itu tulisannya lebih sedikit. Adapun kerugiannya, yang pertama cenderung membingungkan. Kan suka ya itu simbol itu gambarnya terlalu membingungkan. Salah pengertiannya lah. Yang kedua, boros tempat. Sangat jelas boros tempat. Yang ketiga, sangat tidak efektif. Dan yang terakhir, tidak adanya standarisasi bentuk-bentuk ikon
seringkali menimbulkan persoalan sendiri, membingungkan diri sendiri. Dan selanjutnya ini ada sistem window ya, yang akan dilanjutkan oleh Setiawan Jodi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya secara umum yang disebut dengan jendela window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi grafis untuk menunjukkan daerah yang digunakan untuk suatu informasi biasa daerah yang berupa kesulitan yang dibatasi dengan semacam dan dengan ketebalan tertentu. Kelebihan sistem window itu satu, dapat melihat sejumlah informasi berbeda secara sama-sama. Dua, dapat mengkombinasikan sumber-sumber mendapatkan satu kesatuan yang untuk dua halaman yang berbeda. Kekurangannya yaitu satu, memerlukan memori yang cukup besar. Dua, seringkali jendela itu hapus. Tiga, peringkat menjadi lama. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya ya. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.